Hai. Hai. Episode kali ini kita mau bahas tentang untuk sukses harus memaksa diri. Ada harusnya lagi ya. Ini diambil dari satu quote waktu kami muda. Sekarang juga masih muda sih. Ya. Quote-nya itu bilang begini, orang sukses melakukan yang harus mereka lakukan, entah mereka suka atau tidak. Kalau misalnya mau sukses, ya ada hal-hal yang memang kita perlu tempuh walaupun kita tidak suka katanya. Katanya ada harga yang harus dibayar. Iya, nah Betul pertanyaannya adalah sebetulnya gimana sih gitu. Kami menemukan sebuah line dari bukunya Letting Go, dari bukunya David R. Hawkins, judulnya Letting Go. Line itu bilang gimana? Line itu bilang orang sukses itu sukses karena mereka melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan, bukan melakukan hal-hal yang mereka pikir mereka harus lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ternyata kita itu boleh loh untuk melakukan apa yang kita suka, apa yang kita bisa untuk menjadi sukses menurut versi kita gitu. Dan dengan cara kita. Nah, jadi garis bawahnya itu sukses versi kita dengan cara kita. Okay. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana kita tahu bahwa versi sukses kita gitu ya, kita yang sesungguhnya ya, dan cara sukses versi kita yang sesungguhnya. Karena seringkali kita sendiri itu nggak tahu kok versi sukses kita atau cara sukses versi saya gitu. Seringkali caranya dan kesuksesannya itu punya orang lain gitu. Iya. Karena dunia ini kan sering memberikan tularan ya ke kita. Kalau mau sukses caranya itu A, B, C gitu. Sedangkan kita mungkin caranya X, Y, Z. Iya. Atau jenis sukses yang populer harus begini gitu. Harus jadi kayak gini nih. Kalau nggak jadi kayak gini berarti kamu belum sukses atau malah tidak sukses. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu yang tadi sukses versi kita dan cara sukses versi kita. Iya, sebetulnya ini kita akan temukan ini dalam proses pengenalan diri ya, ngobrol dengan diri. Nah, sebetulnya yang paling kuat indikatornya itu adalah rasa, gitu kan. Nah, untuk rasa ini aja kita mungkin jarang ya, misalnya jarang terbiasa disuruh atau dikenalkan dengan rasa, gitu ya, atau jarang diajari untuk percaya sama rasa gitu. Mungkin karena kita selalu terbiasanya menggunakan logika gitu ya. Padahal logika itu kan cuma salah satu kecerdasan. Sebetulnya ada kecerdasan lain yang lebih lebih jujur, yang lebih pasti tentang diri kita, yaitu rasa gitu ya. Nah, sebetulnya untuk mengetahui sukses menurut kita, tujuan menurut kita tuh bisa sangat bisa mengetahuinya dengan merasakan hal-hal apa, kondisi apa gitu ya, yang membuat kita itu bahagia gitu. Damai sejahtera, bahagia gitu ya. Karena kondisi bahagianya satu orang dengan orang yang lain itu kan bisa sangat berbeda Iya. Sebetulnya kan tujuan dari kita semua, apapun itu ya, mau di pekerjaan, mau di hubungan gitu ya. Kita ingin merasakan yang namanya enjoy, sukacita gitu ya, menikmati. Nah, jadi sebetulnya tujuan yang kita inginkan biasanya itu ya adalah sesuatu yang memang akan membawa kita ke perasaan-perasaan itu, gitu ya. Nah, banyak sebetulnya kalau kita pikirkan keinginan orang itu yang bias. Kita pikir kita menginginkan itu, tapi begitu nyampe kok ternyata bukan. Iya, kok biasa aja ya, kok malah kayaknya bukan ini ternyata gitu. Begitu nyampe di kondisinya ada hal-hal yang ternyata nggak sesuai dengan bayangan kita. Loh, kok gini gitu ya. Nah, jadi bisa dimulai dari mereview dulu. Sebetulnya apa sih yang membuat kita bahagia? Apa sih kondisi, situasi yang betul-betul kita bisa nikmati gitu. Sehingga hidup kita menjadi sesuatu yang betul-betul menyenangkan untuk kita ya. Dan ini sifatnya sangat subjektif. Betul. Nah, begitu kita menemukan itu sebetulnya, nah dari situ akan keluar dorongan ya. Dorongan, cara gitu ya, jalan yang rasanya kok cocok ya dengan situasi yang kita inginkan. Nah, cuma biasanya untuk
kita bisa firm dengan apa yang kita inginkan aja ini mungkin butuh proses ya. Karena ada apa ya? Ada proses antara emang boleh atau emang bisa. Dua itu biasanya ya. Gitu. Jadi pada saat itunya aja kita belum percaya bahwa kita boleh dan bisa menginginkan kondisi seperti itu, maka pada saat menjalaninya kita juga masih akan belum ketemu dengan cara-cara yang kita banget. Karena kitanya sendiri belum firm gitu ya sama dirinya ya, kita maunya apa gitu. Itu kayak misalnya contoh ada orang yang pengen berhasil gitu ya. Berhasilnya dalam artian misalnya dia seorang seorang konsultan misalnya ya. Berarti kan cara berhasilnya dia misalnya dengan definisinya dia itu contohnya adalah saya ingin melayani orang dengan cara ini. Saya bisa merasakan kepuasan kalau saya ini. Nah, kalau saya ini dan dengan cara ini itu kan antara konsultan yang satu dengan yang lain itu beda gitu kan. Nah, bedanya ini akan menentukan cara mereka ingin melayani orang gitu kan. Dari segi kuantitas, dari segi cara gitu ya. Kalau zaman sekarang ada yang online, ada yang on the spot gitu ya. Nah, cara-cara ini aja bisa beda antara satu dengan yang lain. Iya, dan seringkali kita itu terintimidasi dengan cara orang lain gitu ya. Iya, betul. Misalnya dia lebih seneng misalnya ketemu orangnya dengan cara online misalnya. Terus nanti orang bilang, ih kalau kamu ketemu online nggak mantep tahu. Mungkin klien-klienmu akan merasa ada yang kurang gitu. Harusnya kamu buka praktek dong di sini ada gitu tempatnya, ya. Ada tempatnya yang orang bisa datang. Nah, bisa jadi ketika diomongin begitu orang yang demennya online malah jadi mikir, oh berarti online juga ya, gitu. Nggak jalan ya gitu. Jadi akhirnya dia harus yang tadi ya memaksa, oh berarti suka nggak suka saya harus ketemu orang, offline, harus buka tempat dan lain-lain misalnya. Nah, sekarang bagaimana akhirnya kita bisa memfirmkan diri ya? Memfirmkan apa ya bahasanya ya? Paham lah ya. Memfirmkan diri bahwa ini cara saya dan ini adalah jalan sukses saya. Iya, sebetulnya balik ke yang awal tadi ya, percaya bahwa rasa itu tuntunan yang sangat kuat dan sangat akurat. Iya. Kalau kita cuma kalau kita masih belum percaya dengan bahwa rasa itu tuntunan, kita akan mengabaikan rasa tidak nyaman. Iya. Terus, padahal udah ada tuh sinyal-sinyalnya ya. Iya. Kok kayaknya nggak gini deh harusnya jalan ya. Kok aku kalau ngelakuin ini capek ya gitu ya. Oke. Jadi kalau kita masih cenderung hanya menggunakan logika, kita akan terpaku pada cara-cara yang menurut logika ya ini caranya gitu, sehingga kita jadi tertutup pada cara-cara yang mungkin itu bisa menyatukan antara kenyamanan dan keberhasilan gitu kan. Iya. Kita perlu peka dengan tuntunan rasa itu ya gitu. Pada saat kita melakukan cara A misalnya dan ternyata cara itu memberikan kok kayaknya energi kita punya dorongan untuk melakukannya gitu ya. Terus kita kayaknya enjoy melakukan cara itu. Dan mungkin cara itu bukan cara yang populer yang dikasih tahu orang kalau mau sukses itu caranya bukan yang A, harusnya yang C gitu ya. Tapi kalau kita nyaman, kita punya dorongan, punya energi besar untuk melakukannya, go ahead lakukan itu. Dan itu akhirnya yang membuat kita malah tidak memaksa diri gitu ya. Kalau kita malah melakukan cara C yang katanya itu jalan sukses menurut cara yang populer, malah kita harus memaksa diri. Iya, betul. Okay. Seringkali juga salah satu yang membuat kita merasa harus mengikuti orang bisa jadi karena kita akan merasa, aduh kok kalau saya maunya dengan cara yang menyenangkan itu maunya kayak gampang aja ya, kayak nggak ada ketangguhan gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita menjalankan rasa dengan rasa yang kita suka, kreativitas kita itu akan muncul gitu. Jadi sebetulnya bukan dengan saya nggak mau melakukan itu berarti saya malas gitu ya. Tapi sebetulnya dengan kita melakukan dengan cara kita tuh akan keluar gitu banyak kreativitas, banyak cara produktif dengan versi kita gitu. Iya. Kita punya dorongan gitu. Kita melakukannya dengan effortless tapi effortless success gitu ya disebutnya. Oke, nah gimana terakhirnya? Gimana human design atau individuation and healing journey di lompatan hidup bisa membantu orang menemukan hal-hal seperti itu?
Kadang-kadang orang masih rasa. Gimana? Apanya yang dirasa gitu ya. Terus gimana taunya mana yang memang ini saya gitu kan. Iya. Nah, Human Design, Gene Keys, Individuation Journey itu sebetulnya membantu kita memantapkan, mengenali diri kita yang pertama. Bahwa tahu, oh ini memang kecenderungan saya. Oh memang saya ternyata beroperasinya seperti ini, dengan potensi ini, dengan kekuatan ini, sehingga kita bisa fokus bagaimana kita bisa mengoptimalkan kekuatan daripada hanya mengikuti cara orang yang mungkin nggak sesuai dengan kekuatan kita. Begitu kita percaya sama kekuatan kita, sebetulnya kita akan percaya juga pada cara apapun yang kita pilih. Karena di dalam cara itu kita tahu ada kekuatan kita yang akan bekerja gitu kan. Nah, dengan mengenal diri dan di Individuation Journey itu kan ada banyak banget ya hal-hal yang bisa kita buka gitu tentang diri kita, dari soal cara berkarya, kejeniusan kita gitu ya. Terus kemudian hal-hal yang membuat kita merasa penuh, termasuk hal yang dalam tanda kutip antinya ya, berarti hal-hal yang selama ini menghambat kita, bikin kita goyang dan lupa gitu ya dengan tujuan kita. Jadi kita bisa mengenali definisi yang di awal tadi kita bahas, definisi sukses, tujuan, dan kondisi yang sebetulnya paling kita banget, paling kita nyaman, tapi sekaligus membuat kita merasa penuh, merasa berkarya gitu ya. Nah, di Individuation Journey itu teman-teman bisa mendapatkan petunjuk lebih spesifik dan lebih detail. Nah buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut gitu ya, tools yang sering membantu kami gitu ya, yaitu Human Design dan Gene Key melalui Individuation and Healing Journey, cek aja di link di description gitu ya. Nanti teman-teman bisa klik tombol WA di sana, tanya-tanya di sana, atau bisa download e-booknya dulu. Dan juga mungkin kita bisa ketemu setiap hari Kamis via Zoom, karena kita bareng teman seperjalanan sering mengadakan Zoom setiap Kamis malam, atau melakukan private konsultasi sama Rusi gitu ya. Cek aja di description karena ada link yang nanti teman-teman bisa manfaatkan. Oke, kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.